Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak-bapak hadirin sekalian, serta teman-teman yang saya banggakan. Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diberikan kesehatan supaya bisa hadir di dalam acara hari ini. Perkenalkan, saya Sofyan Hakim. Dalam hal ini, saya akan membahas terkait dengan perjanjian fidusia, yang mana kita akan membahas terkait undang-undang fidusia, kita harmonisasikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019. Hadirin sekalian, masyarakat Indonesia pada umumnya saat ini semua sangat bergantung terhadap kredit. Karena di negara berkembang seperti Indonesia, untuk ekonomi baik kelas bawah, kelas menengah maupun kelas atas, semua mengandalkan sektor kredit. Di sini saya akan membahas terkait undang-undang fidusia kaitannya dengan kendaraan bermotor. Kalau kita lihat data IC 2025, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, tahun 2025, itu penjualan kendaraan sangat-sangat masif sekali. Di mana penjualan kendaraan itu ada 6,4 juta di 2025. Yang mana 4 juta lebih itu penjualan secara non-tunai atau kredit. Itulah pentingnya kita sebagai praktisi yang memahami terkait dengan kredit perjanjian fidusia harus memberikan literasi kepada masyarakat, kepada perusahaan usaha jasa kredit, supaya informasi dan regulasi yang berkembang di masyarakat bisa seimbang. Karena apabila hanya sepotong-sepotong kita pahami, maka bisa jadi akan menguntungkan salah satu pihak, baik konsumen maupun kreditur. Bapak-bapak yang saya hormati, perjanjian fidusia tertuang dalam Undang-Undang 42 tahun 1999, yang mana perjanjian perundang-undangan fidusia tersebut merupakan suatu mekanisme perjanjian yang mana hak atas objek kendaraan tersebut merupakan milik kreditur. Tetapi penggunaan atas barang tersebut masih dapat digunakan oleh debitur itu sendiri. Itulah pengertian dari fidusia, yang mana nantinya ini akan dituangkan dalam sertifikat fidusia. Secara hukum, perjanjian fidusia terlahir karena adanya perjanjian hutang piutang antara kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur itu sendiri. Yang mana perjanjian ini merupakan kesepakatan bersama dan saling menguntungkan. Perjanjian kreditur dan debitur merupakan ranahnya hukum perdata. Untuk itu, hukum perdata banyak orang yang mengasumsikan bahwa hukum tersebut hanya berazaskan hutang piutang. Tetapi pada praktiknya, perjanjian fidusia tersebut banyak disalahgunakan di lapangan. Sering terjadi kisruh di masyarakat berupa penarikan paksa, yang mana debitur merasa dirugikan atas dasar kekuatan eksekutorial pada perjanjian fidusia yang melekat pada sertifikat fidusia itu sendiri. Sehingga di masyarakat yang kurang memahami
bagaimana perjanjian fidusia tersebut sering merasa dirugikan. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi hadir melalui putusan nomor 18 tahun 2019 agar label eksekutorial yang melekat pada perjanjian fidusia bisa dimaknai secara positif dan tidak dilakukan kesewenang-wenangan oleh pihak kreditur yang tadinya sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang sering disalahgunakan. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa semua eksekusi yang didasari oleh kesepakatan bersama tetap sah. Tetapi apabila si debitur tidak merasa wan prestasi atau cedera janji, hal tersebut tidak bisa serta-merta dilakukan hanya berdasarkan sertifikat fidusia. Hal ini menegaskan bahwasannya sertifikat fidusia tidak mutlak satu-satunya alat sah untuk penarikan kendaraan sebagai ganti putusan pengadilan. Sehingga Mahkamah Konstitusi menerapkan aturan bahwasannya hal tersebut harus melalui mekanisme peradilan. Sehingga apabila nasabah tersebut tidak merasa wan prestasi dalam berjalannya kredit tersebut, maka yang memutuskan apakah termasuk wan prestasi atau tidak itu ranahnya pengadilan sesuai dengan putusan MK nomor 18 tahun 2019. Nah, di sini apabila kita memahami sepenggal-sepenggal, masyarakat kita cenderung mengambil keuntungannya sendiri. Dan apabila ini dibiarkan pemahaman masyarakat, maka tentunya hal ini akan merugikan pihak kreditur yang menyebabkan iklim investasi di Indonesia bisa terganggu. Karena apa? Karena pada dasarnya si kreditur ini merupakan pengusaha yang berinvestasi di Indonesia. Bayangkan, apabila ini tidak ada kreditur di Indonesia, apa yang akan terjadi? Maka daya beli masyarakat otomatis akan menurun. Karena apa? Pada dasarnya masyarakat kita ini kalangan menengah ke bawah yang secara kebutuhan-kebutuhan yang harganya mahal, relatif tinggi, itu belum bisa diwujudkan secara cash dalam waktu dekat. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan tidak melemahkan industri, investasi, kemudian pengusaha, juga masyarakat. Tapi diharapkan bisa menguntungkan kedua belah pihak. Karena apabila tidak diatur dan tidak diawasi, maka salah satu pihak yang diuntungkan dan salah satu pihak dirugikan. Pada seminar hukum tahun 2020, Guru Besar Fakultas Hukum Unair, Profesor Yohanes Sogar mengemukakan bahwasannya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut menguatkan bahwasanya hukum itu tidak boleh hanya selembar kertas. Karena apa? Apabila merujuk dari Undang-Undang Fidusia terkait dengan pasal 15 ayat 2, kekuatan eksekutorial, maka peradilan bisa diabaikan. Dengan catatan di situ memang kesepakatan bersama. Dengan catatan menurut kreditur itu adalah wan prestasi, tapi kan belum tentu menurut debitur. Nah, untuk itulah lahirnya keputusan MK nomor 18 tahun 2019. Kalau memang tidak ada kesepakatan terkait wan prestasi atau cedera janji, maka harus dibawa ke ranah hukum agar lebih adil untuk semuanya. Hadirin yang saya hormati, itulah
mengapa Mahkamah Konstitusi melahirkan undang-undang atau keputusan MK nomor 18 tahun 2019 tersebut, supaya tidak terjadi kisruh berkepanjangan, supaya iklim investasi di Indonesia juga kondusif, sehingga tidak hanya salah satu pihak yang diuntungkan, tapi semua bisa mengambil keuntungan dari lahirnya perjanjian tersebut. Karena perjanjian tersebut pada dasarnya didasari oleh kesepakatan bersama di depan. Hanya saja pada jalannya waktu kredit selalu ada hambatan dan gangguan. Seperti yang kita sering dengar bagaimana debt collector eksekusi di lapangan. Tetapi masyarakat juga harus memahami bahwasannya perjanjian itu kan dibuat suka sama suka atas kebutuhan kita sebagai masyarakat. Ya kalau menunggak, ya berkabar baik-baik, tidak harus menghilang. Ya, yang menyebabkan nunggak 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan ini tidak mau disebut one prestasi. Padahal dalam perjanjian tersebut sudah jelas jatuh temponya, cara bayarnya. Nah, sehingga kan sebenarnya sudah melanggar perjanjian. Tapi kembali lagi, pihak kreditur juga tidak boleh sewenang-wenang, karena setiap tunggakan itu pasti ada penyebabnya. Harus melalui prosedur dan mekanisme yang benar. Memberikan informasi jatuh tempo, memberikan surat peringatan 1, 2, 3, kemudian melakukan negosiasi. Apakah akan lanjut atau menyerahkan unit secara baik-baik. Hadirin yang saya hormati, dari pembahasan tersebut kita dapat simpulkan bahwasanya perjanjian fidusia pihak pengusaha, pengkreditan atau kreditur, nasabah atau debitur memiliki peranan penting terhadap perputaran ekonomi di Indonesia. Untuk itu, semua harus membuka diri, semua harus memahami esensi bagaimana perjanjian. Pihak multi finance company juga harus memahami apa itu yang namanya cedera janji. Harus jelas dan clear supaya tidak ada perselisihan dan pertikaian di belakang hari. Sehingga diharapkan masyarakat sebagai pengguna dari jasa pembiayaan juga bisa melakukan pembayaran dengan tertib serta memahami aturan-aturan yang berlaku yang ditandatangani di depan. Dan apabila memang terjadi gangguan-gangguan pembayaran, diharapkan bisa secara baik-baik menginformasikan ke finance company di mana perjanjian dibuat. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberi pencerahan kepada masyarakat pada umumnya, kepada perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia, serta pada regulator, dalam hal ini mungkin Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Demikian saya Sofyan Hakim pamit undur diri. Terima kasih.